Sebenarnya ada 3 opsi bagi Pak Muldoko dan kawan-kawan. Kawan-kawannya tentu saja. Nah, yang pertama adalah beliau mengundurkan diri dari KLB Serdang itu. Karena jelas bahwa itu beliau boleh dikata ditipu lah dengan orang-orang broker-broker politik itu. Seakan-akan kalau beliau mencalonkan diri lalu didukung oleh kader-kader Partai Demokrat, ternyata kan tidak ada tidak memenuhi syarat sama sekali. Jadi lebih baik beliau mundur dan fokus kepada tugasnya sebagai KSP. Ya, satu. Yang kedua, opsi kedua adalah beliau bikin partai sendiri. Terserah mau bikin namanya apa. Lalu kemudian kalau dia bikin partai sendiri, maka masih aman dan damai. Ya, masing-masing mengurus partai masing-masing. Kita lihat nanti siapa yang dipercaya oleh rakyat. Nah, yang ketiga lah, memang ada opsi untuk pengadilan. Kalau yang menuntut keadilan itu, yang dituntut adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM. Tapi kalau yang menuntut tentu saya juga Pak Muldoko, yang juga sama dengan itu adalah orang kepala staf presiden. Jadi kepala staf presiden boleh di Pak Muldoko yang juga kepala staf presiden menuntut koleganya di kabinet yaitu di Hukum dan HAM. Ini kayak jeruk makan jeruk lah kira-kira. Apa kata dunia kalau seorang pejabat pemerintahan menuntut juga pejabat pemerintahan lain? Rasanya ya sekarang ini Pak Muldoko patuh pada keputusan pemerintah. Jadi Pak Andi ini kalau zaman company itu PLP, pasukan lidah panjang, penjilat. Artinya menjilat dalam kebohongan. Kebohongan satu demi satu dilakukan, tapi hari ini dia menyangkal semuanya. Itu namanya PLP, pasukan lidah panjang yang kerjaannya hanya menjilat, kemudian melakukan opini publik dengan apa yang dia katakan bahwa itu adalah yang benar gitu. Bayangkan kalau Anda mengatakan bahwa dia juga pernah mengatakan bahwa pemerintah ikut campur tangan. Hari ini dia katakan bahwa tidak. Itu kan kebohongan publik namanya, Mas, gitu ya. Saya mau katakan bahwa kebohongan-kebohongan ini tidak pernah diangkut atau diminta maaf ya. Kalaupun misalnya mereka katakan kami malah yang minta maaf kepada Presiden Jokowi. Nah, dia sendiri yang bikin recoh, dia membuat masalah, dia menulis surat, dia menuduh pemerintah ikut campur tangan, dia menuduh pemerintah cawe-cawe. Tetapi sekarang dia bilang bahwa kami yang bikin. Itu kan berarti abal-abal sebenarnya, jawaban abal-abal. Andi Malarangen ini bukan orang yang baru dan orang dia kan pernah dulu juga loncat dari partainya Rias Rasid ke SBY ketika SBY menjadi presiden. Lantas ya dengan cara-cara dia menjadi juru bicara, padahal dia itu orang yang sebenarnya saya tahulah gitu ya. Nah, kalau dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di sini dan dia adalah atau mereka adalah yang pemegang otoritas, tunggu dulu, kita masih ada jalan panjang. Kemarin saya juga sampaikan di media, masih ada jalan panjang yang harus kita tempuh. Ini baru babak pertama Pak Andi Malarangen. Ya, Anda jangan karir seperti orang dari dalam laut, terus muncul ke permukaan, terus kaget-kaget bicara yang tak jelas gitu. Bang, ini baru permulaan dan sama-sama tahu bahwa Menteri atau Pak Mahfud sendiri dari akhir konferensi pers itu masih menyampaikan silahkan ke pengadilan. Silahkan ke pengadilan. Tidak pernah kami mengatakan Pak Jokowi ada namanya kedikutan dalam hal ini. Ada. Yang ada kami menulis surat kepada Pak Jokowi. Ketum menulis surat kepada Pak Jokowi. Tabayun sifatnya, menanyakan kepada Pak Jokowi apa benar kata-kata yang kita dengar dari Pak Muldoko itu yang disampaikan oleh kader-kader kami, kan begitu. Nah, jadi kami tidak merasa perlu minta, tapi justru berterima kasih kepada Pak Jokowi, juga jajaran pemerintahan lain seperti Pak Menko Polhukam dan juga Menteri Hukum dan HAM, bahwa mereka telah menjalankan tugasnya, terutama Kementerian Hukum dan HAM secara profesional dan objektif. Kami berikan apresiasi plus.
Peserta Kongres Luar Biasa KLB Demokrat Kubu Muldoko, Max Sopakua, mengingatkan Andi Malarangeng untuk tidak arogan, merespons keputusan penolakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait hasil dari KLB di Deli Serdang pada awal bulan kemarin. Menurut Max, kubunya baru saja memulai tabuh pertarungan babak pertama. Andi Malarangeng jangan dulu arogan dengan keputusan Kemenkumham kemarin. Pak Menteri saja menyarankan pihak KLB Demokrat disumut ke pengadilan. Pertarungan baru babak pertama, masih ada babak-babak berikut lagi, sambung Max. Dia juga mengomentari soal pernyataan Andi yang menyarankan Muldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dia menilai hal itu berlebihan. Ini seperti orang kehilangan akal. Karena tidak ada kalimat lain selain abal-abal, begal politik, meminta Pak Muldoko mundur dari KSP, kritik Max. Soal saran Andi kepada Max dan Partai Demokrat Kubu Muldoko agar membuat partai baru, ditegaskannya bahwa Demokrat adalah darah dan keringatnya. Ia justru menuduh pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan 58 tahun lalu itu sebagai penikmat belaka. Partai Demokrat itu darah dan keringat kami. Anda itu kelompok penikmat, malah memanipulasi dengan menghilangkan 99 pendiri dan menempatkan SBY sebagai pendiri di samping Vence Rumangkang yang sudah almarhum. Dua kubu, baik kubu Muldoko maupun kubu AHY, saling mendesak agar meminta maaf terhadap Presiden Jokowi. Kubu Muldoko mendesak Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan AHY untuk meminta maaf ke Jokowi karena tuduhan Jokowi terlibat dalam KLB. Kami mengharapkan Pak SBY, AHY dan pengikutnya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Kemenkumham, kepada pemerintah, dan khususnya kepada Bapak Muldoko karena telah menebarkan fitnah, karena telah menuduh-nuduh bahwa pemerintah terlibat di dalam pengambilalihan Partai Demokrat. Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat hasil KLB dan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat. Ia pun menekankan, kisruh yang terjadi di Partai Demokrat adalah murni masalah internal. Sehingga, hal itu mematahkan asumsi tentang keterlibatan pemerintah dalam gejolak di Partai Demokrat. Ini sekali lagi tidak membuktikan sama sekali bahwa pemerintah terlibat. Ini adalah murni konflik internal Partai Demokrat. Bapak Muldoko juga diundang, diajak oleh kader. Jadi tuduhan yang disampaikan SBY, AHY kepada publik adalah tuduhan yang tidak benar. Itu hanya tuduhan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat kita. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng menyebut Kepala Staf Presiden Muldoko punya 3 pilihan saat ini. Hal ini setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang. Nah, bagi saya ini kita perlu melihat secara jernih opsi-opsi dari Pak Muldoko. Menurut saya opsi Pak Muldoko ada 3, kata Andi dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 5 April tahun 2021. Pilihan pertama, Muldoko dapat mengundurkan diri sebagai pimpinan KLB Deli Serdang. Andi menilai, Muldoko bisa mengundurkan diri karena kubu KLB Deli Serdang seperti menipu Muldoko. Andi mengatakan, Muldoko menerima iming-iming dukungan dari Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah. Menurut Andi, janji angin surga itu adalah informasi tidak benar. Seakan-akan ketika beliau mencalonkan diri sebagai ketum Partai Demokrat, lalu kemudian pastilah pengurus-pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia akan mendukung. Ya kira-kira semacam itulah, dan Pak Muldoko bisa dikatakan, saya ditipu oleh orang-orang ini, ujar Andi. Mantan terpidana korupsi kasus proyek Hambalang itu beranggapan, Muldoko juga bisa memilih opsi kedua, yaitu mendirikan partai baru. Andi berpendapat, hal ini dapat menghentikan keributan yang muncul di antara kubu Muldoko dengan Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono. Opsi kedua tentu saja adalah Pak Muldoko itu bisa membuat partai baru, dengan modal pendukung-pendukung yang ada di Deli Serdang itu, dan katanya sudah bikin struktur partai dan sebagainya, itu modal untuk membuat partai baru. Kalau jalan atau opsi membuat partai baru, apapun namanya itu yang dilakukan, maka pasti tidak akan kegaduhan, tidak ada ribut-ribut, masing-masing mengurus partai masing-masing, ucap Andi.
Lalu, opsi terakhir adalah Muldoko menuntut keputusan Menkumham Yasona Laoli di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, Andi menilai, langkah ini lucu karena Muldoko bakal menuntut koleganya sendiri di pemerintahan. Jangan lupa, Pak Muldoko masih tetap sebagai Kepala Staf Presiden. Sehingga menjadi lucu, karena Pak Muldoko yang masih Kepala Staf Presiden menuntut koleganya dalam pemerintahan, yaitu Pak Yasona Laoli, sebagai Menkumham atas keputusan Menkumham menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang tersebut, kata Andi. Dari berbagai pilihan itu, Andi menyarankan Muldoko memilih opsi pertama atau kedua. Hal ini, menurutnya, dapat menyelesaikan permasalahan antara Partai Demokrat dengan kubu Muldoko secara aman dan damai. Sebagai saran adalah opsi 1 atau opsi 2 dan itu pasti aman dan damai, kita bisa lanjutkan kehidupan masing-masing, Partai Demokrat di bawah AHY bisa konsolidasi partainya, Pak Muldoko bisa konsolidasi partainya, atau fokus sebagai tugasnya KSP, yang pastinya berat dan membutuhkan tenaga dan pikiran secara full time, pungkasnya.